Setiap orang tentunya ingin menjadi orang yang baik. Siapapun orangnya pasti ingin menjadikan dirinya sebagai sebaik-baik manusia. Lalu siapakah sebenarnya orang yang baik itu? Siapakah sebaik-baik manusia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu ciri orang-orang yang baik, salah satu ciri manusia sebaik-baik manusia itu diantaranya adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Daruqutni. Jadi dalam hadis ini sudah sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang dikatakan sebaik-baik manusia itu adalah apabila seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat kepada manusia-manusia lain. Apabila seseorang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Jadi itulah salah satu ciri seseorang itu dikatakan baik. Itulah salah satu ciri manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Maka jika kita ingin dikatakan sebagai orang yang baik menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu tadi, maka kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita harus bisa memberikan manfaat kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada kaum kerabat kita, atau kepada siapapun. Ya, jadi berusahalah untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kalau kita sudah bisa melakukan itu, bisa memberikan manfaat kepada orang lain siapapun orangnya, maka kita bisa dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Maka sekecil apapun yang kita bisa berikan kepada orang lain yang itu bermanfaat, maka berikanlah. Sekecil apapun itu yang bisa kita berikan kepada orang lain dan itu bermanfaat untuk orang lain, maka lakukanlah. Karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Dan yang perlu diingat adalah jangan kita memandang kecilnya suatu yang kita berikan kepada orang lain jika itu bermanfaat. Tapi pandanglah bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain itu, di sebalik itu ada ridha Allah. Di sebalik sesuatu yang baik yang bermanfaat untuk orang lain yang kita berikan itu terdapat ridha Allah di situ. Jadi sekali lagi jangan pandang kecilnya sesuatu yang kita berikan itu adalah kecil. Tapi pandanglah bahwa di sebalik kebaikan yang bisa kita berikan manfaatnya untuk orang lain, maka di situ terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan kebaikan itu agar manfaat untuk orang lain. Jangan pandang kecilnya, tapi pandanglah bahwa di sebalik kebaikan yang bisa kita berikan untuk orang lain dan itu bermanfaat, bahwa pada kebaikan itu terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu untuk mengerjakan itu, jangan malu untuk memberikan manfaat meski sekecil apapun itu. Tapi
Malulah kita ketika diri kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka siapapun orangnya sebenarnya ingin sekali menjadi orang yang terbaik, menjadi orang sebaik-baik manusia. Saya yakin bahwa siapapun orangnya pasti ingin yang seperti ini. Akan tetapi yang namanya kebaikan itu tidak mulus kita mengerjakannya terkadang. Ketika ingin mengerjakan suatu kebaikan, ketika kita ingin melakukan kebaikan apapun saja itu, banyak godaannya, banyak tantangannya, banyak rintangannya. Itu pasti yang namanya kebaikan pasti seperti itu. Pasti banyak godaannya agar kita tidak jadi melakukan kebaikan itu. Ya, agar kita tidak jadi untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka sekali lagi, jangan malu, jangan minder kita meskipun hanya bisa memberikan manfaat yang mungkin orang lain anggap kecil, kebaikan dan manfaat itu. Tapi lakukanlah sekecil apapun itu. Sekali lagi bahwa jangan pandang kecilnya kebaikan atau manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Tapi pandanglah di sebalik kebaikan, manfaat yang kita berikan itu ada ridho Allah di situ yang harus kita lakukan. Maka menjadi pribadi yang bermanfaat itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi nama seorang muslim itu harus punya karakter bahwa dirinya itu bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang harusnya, yang hendaknya ditanamkan pada diri-diri kita, pada jiwa-jiwa kita. Begitu orang Islam. Bagaimana caranya agar diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini kita jadikan karakter dalam diri kita. Maka setiap muslim itu diperintahkan untuk supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saudaranya, bagi tetangganya, bagi kaum kerabatnya atau bagi siapapun saja. Dan bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada orang-orang muslim, bahkan kepada orang non-muslim juga kita. Kalau bisa memberikan manfaat, ya kita lakukan itu. Kenapa tidak? Ya, jadi makanya usahakan kita jadikan karakter bahwa diri kita ini bisa loh memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, sekecil apapun itu. Selama kita masih bisa melakukannya, maka lakukanlah. Dan ketika memberikan manfaat, ketika seseorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada saudaranya, tetangganya, atau lingkungan sekitarnya, atau kepada siapapun saja, ketika bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya itu sebenarnya adalah akan kembali untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya ketika kita memberikan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, sebenarnya kebaikan itu, manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan kembali kepada orang yang melakukannya itu. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in ahsantum li anfusikum, yang artinya jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu juga menyatakan yang maksudnya kurang lebih dengan ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih," kata Rasulullah. Yang artinya, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Hadis muttafaq alaih. Jadi ini sebenarnya sama. Kata Rasulullah juga menyebutkan, ya, barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Jadi intinya pada dasarnya ketika kita membantu saudara kita, ketika kita bisa melakukan suatu kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain, pada dasarnya itu kita akan mendapatkan yang serupa. Pada dasarnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita membantu diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyebutkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang artinya, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Oh, ini hadis ini sangat jelas sekali. Makin diperjelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah menyebutkan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang tersebut nantinya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan? Kalau Allah sudah memudahkan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyulitkan. Tapi sebaliknya, kalau Allah yang sudah menyulitkan, maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memudahkan hal tersebut. Maka yakinlah bahwa ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Ketika kita membantu orang lain, maka Allah pun akan membantu kita. Ketika kita membantu orang lain, maka Allah pun akan membantu kita. Maka agar kita benar-benar mendapatkan manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka kita harus ikhlas. Ya, harus ikhlas kita. Ketika membantu orang lain, maka kita harus ikhlas. Ketika menolong orang lain, maka kita harus ikhlas ketika memberikan kelapangan, kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Karena ikhlas itu adalah salah satu kunci diterimanya amalan kita. Ikhlas itu kunci untuk diterima amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ikhlas itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas membantu, menolong, memudahkan orang lain, ya, maka Allah pun akan membantu kita. Ya, Allah akan membantu kita dan kita harus yakin. Ya, jadi sekali lagi, dan hanya amalan yang diterima oleh Allah lah yang akan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka syaratnya, ya, kita membantu orang lain, kita menolong orang lain, kita memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan, maka di situ kita harus tanamkan rasa keikhlasan membantu sesama kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ikhlas itulah maka amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.